wabarakatuh. Salam semuanya, kami dari kelompok 4 kelas B izin menyampaikan materi kelima hasil praktikum teknologi farmasi 3 steril yang berjudul formulasi dan kontrol kualitas dari sediaan infus. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengetahui perbedaan sediaan infus dengan sediaan parenteral lainnya. 2. Mahasiswa mampu mengetahui cairan isotonik pada sediaan infus. 3. Mahasiswa mampu memilih eksipien yang tepat dalam formulasi sediaan infus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1994, infus merupakan suatu larutan dalam jumlah besar dan digolongkan dalam LVP yang penggunaannya dimasukkan ke dalam tubuh layaknya injeksi intravena. Menurut Ansel 1999 dan Lukas 2006, infus ini dikategorikan dalam beberapa macam berdasarkan komposisi dan kegunaannya. Di antaranya infus elektrolit, infus karbohidrat, larutan irigasi, larutan dialisis peritoneal, dan infus penambah darah. Adapun tipe-tipe infus, menurut Perry dan Potter 2005, di antaranya yang pertama tipe cairan hipotonik. Contohnya larutan natrium klorida 45% dan dextrosa 2,5%. Tipe infus yang kedua yaitu cairan isotonik. Contohnya larutan garam fisiologis atau natrium klorida 0,9%. Tipe yang ketiga yaitu cairan hipertonik, di mana cairan hipertonik ini untuk menstabilkan tekanan darah, meningkatkan produksi urin, dan mengurangi edema atau pembengkakan. Contohnya dextrose 5% ditambah dengan natrium klorida 0,9%, serta produk darah dan albumin. Selanjutnya, syarat-syarat pembuatan infus. Pertama, sediaan infus ini harus aman, steril, bebas pirogen, sediaannya jernih, tidak berwarna, kecuali memang obatnya berwarna, dan harus isohidris. pH larutan darah harus sama dengan cairan tubuh, di mana pH-nya 7,4. Syarat terakhir, infus ini sedapat mungkin harus isotonis, di mana tekanan osmosisnya sama dengan darah dan cairan dalam tubuh. Adapun keuntungan dari sediaan infus ini ialah infus ini merupakan obat yang memiliki mula kerja atau onset yang cepat. Keuntungan yang lainnya, efek dari sediaan infus ini dapat diramalkan dengan pasti. Dan sediaan infus ini dapat digunakan pada pasien yang sakit keras atau seperti pasien yang sedang koma. Kemudian, selain keuntungan, sediaan infus ini juga memiliki suatu kerugian, yaitu rasa nyeri yang cukup sakit saat disuntikkan. Terus sediaan infus ini termasuk sediaan yang mahal dibanding dengan sediaan non steril, karena sediaan infus ini melewati suatu uji banyak persyaratan, yaitu harus bebas steril, harus bebas pirogen, terus sediaan infus ini sediaannya harus jernih, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Dan juga pada sediaan infus ini umumnya hanya dapat diberikan ketika di rumah sakit atau praktek dokter. Intinya harus dilakukan oleh perawat yang kompeten. Sediaan infus ini juga sering terjadinya suatu kekeliruan dan tidak dapat diperbaiki ketika telah dilakukan suatu penyuntikan melalui intravena. Adapun fungsi dari sediaan infus ini sebagai nutrisi tubuh, kebutuhan kalori pada pasien. Yang kedua, infus ini berfungsi sebagai keseimbangan elektrolit tubuh, yaitu digunakan pada saat pasien yang mual, muntah, diare. Dan infus ini juga berfungsi sebagai cairan tubuh ketika dehidrasi. Yang terakhir, sediaan infus ini sebagai pembawa obat-obat, contohnya obat antibiotik. Cara kerja atau prosedur kerja pembuatan infus dan evaluasi terhadap sediaan infus. 1. Cara kerja pembuatan infus. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lakukan sterilisasi pada alat dan bahan yang telah disiapkan. Ambil serbuk sodium asetat, kemudian dilarutkan dengan waterfall injection dan diadkan dengan waterfall injection sebanyak 500 ml. Lakukan sterilisasi akhir pada sediaan dan masukkan sediaan dalam kotak infus. Cara evaluasi sediaan infus. 1. Uji kualitatif. Pada uji ini digunakan reaksi Seliwanov, Benedict, dan Morput. Masing-masing reaksi ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Kemudian ditambahkan dengan 3 tetes larutan infus. Kemudian dimasukkan ke dalam penanas air dan amati perubahan warna yang terjadi. 2. Uji kuantitatif. Pada uji ini dilakukan preparasi sampel, yaitu larutan infus ditambahkan dengan HCl, kemudian dimasukkan ke dalam tabung ukur. Ukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Tentukan persamaan regresi linearnya, kemudian tentukan nilai X-nya. Selanjutnya, dilakukan pengujian pH. Pada uji pH ini digunakan pH meter
Elektroda dibersihkan, kemudian masukkan elektroda di dalam sampel dan dibaca pH-nya. Selanjutnya, dilakukan uji virogenitas. Pada uji ini, dilakukan penghilangan virogen dengan cara alat yang tahan panas dimasukkan ke dalam oven pada suhu 250 derajat Celcius selama 30 menit. Didihkan larutan H2O2 1% dan disiapkan air masak 1 liter disamakan dengan 10 ml KMO4 0,1 normal dan 5 ml larutan 1 normal disulingkan di wadah gelas. Kemudian dilakukan absorbansi dan dipanaskan pada arang pengabsorbansian. Untuk mencegah virogen, air suling dilihat waktu penyulingannya, kemudian disaring air dengan menggunakan wadah yang aseptis mungkin. Selanjutnya, dilakukan uji kejernihan. Pada uji ini, wadah infus dilihat pada latar belakang yang berwarna hitam, kemudian disinari dari samping, kotoran yang berwarna akan terlihat di latar belakang berwarna putih, dan kotoran yang tidak berwarna akan tidak terlihat. Selanjutnya, dilakukan uji kebocoran. Pada uji ini, wadah dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi larutan metilen biru. Wadah akan berwarna jika mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan karena adanya zat metilen blue yang menghasilkan warna biru. Selanjutnya, dilakukan uji sterilitas. Pada uji ini, dilakukan perbandingan bakteri anaerob dan bakteri aerob. Pada bakteri aerob ini, dilakukan perbandingan triglikolat, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dengan menggunakan pembanding berupa Bacteroides vulgar. Selanjutnya, dilakukan perbandingan pada bakteri anaerob. Perbandingan dilakukan pada perbandingan triglikolat dengan pembanding Bacillus subtilis. Kemudian, dilakukan perbandingan B. Perbandingan B ini menggunakan perbandingan asam amino dengan pembanding kandida albicans. Hasil yang didapatkan pada uji sterilitas ini, zat uji pada suhu 30 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius tidak kurang dari 7 hari tidak terdapatnya mikroorganisme atau jasad rendik pada sediaan. Bahasan dari praktikum sterilisasi dan pembuatan infus yaitu dengan membuat infus sodium asetat atau natrium asetat, di mana bahan-bahan yang dipakai yaitu zat aktifnya yaitu sodium asetat dan sodium klorida sebagai pengatur pH, dan juga pelarutnya yaitu water for infection atau WFI, dan dilakukan uji-uji seperti uji organoleptis, pH, uji kuantitatif, virogen, kejernihan, kebocoran, dan sterilitas, di mana uji organoleptis dihasilkan warna yang jernih, bau yang tidak bau, dan teksturnya cairan, di mana keterangan yang didapat yaitu hasilnya positif semua, berarti kesediaan tersebut positif atau lulus uji organoleptis. Dan uji yang kedua yaitu uji pH, di mana hasil yang didapat yaitu pH-nya 6, dan sedangkan syarat yang diharuskan yaitu pH-nya 7. Jadi keterangan yang didapat yaitu negatif atau tidak lolos uji pH. Uji yang ketiga yaitu uji kuantitatif, di mana hasil yang didapat yaitu warna biru, sedangkan syaratnya yaitu warna biru muda dan biru tua, di mana hasil yang didapatkan yaitu positif. Berarti uji yang dilakukan yaitu berhasil. Sedangkan yang uji yang keempat yaitu uji kuantitatif mendapatkan kadar sebesar 82,86%, sedangkan syarat yang ditentukan yaitu 90-100%, dan keterangan yang didapat yaitu negatif dikarenakan kurang dari syarat yang ditentukan. Uji yang kelima yaitu uji virogen untuk menentukan adanya mikroorganisme atau tidak di dalam sediaan steril, di mana uji virogen ini didapatkan suhu yaitu 37,8 dikurang 35 derajat Celcius sama dengan 2,8 derajat Celcius, di mana syarat dari virogen ini diantaranya T respon harus 1,2 sampai 6 derajat Celcius. Berarti uji virogen yang dilakukan itu positif atau memenuhi syarat. Lanjut, uji kejernihan, di mana uji kejernihan yang didapatkan yaitu tidak jernih, sedangkan syarat yang harus ditentukan yaitu jernih. Berarti dari uji kejernihan ini hasilnya negatif atau tidak lulus uji kejernihan. Lanjut, uji kebocoran, di mana uji kebocoran ini tidak terjadi kebocoran dan sesuai dengan syarat yang harus ditentukan yaitu harus tidak bocor. Jadi hasil yang didapatkan yaitu positif atau lulus uji kebocoran. Uji yang terakhir yaitu uji sterilitas, di mana hasil yang didapat ada Na dan Nb atau ada jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam sediaan steril. Sedangkan syarat yang harus ditentukan yaitu tidak boleh ada mikroorganisme apapun di media apapun. Jadi hasil yang didapat dari uji sterilitas yaitu negatif. Jadi dapat disimpulkan dari hasil uji-uji tersebut yang positif yaitu uji organoleptis yang meliputi warna, bau, dan tekstur. Selanjutnya yaitu uji kuantitatif, uji virogen, uji kebocoran. Sedangkan yang negatif itu uji pH, uji kuantitatif, uji kejernihan, dan uji sterilitas.